Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini ya. Baik, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman KUR Bank BRI tahun 2021. Pinjaman KUR Bank BRI. Secara garis besar, pinjaman KUR Bank BRI ini sudah dimulai sejak awal tahun baru kemarin ya, Januari 2021. Namun harus menunggu beberapa surat dari pemerintah untuk bisa menyalurkan KUR di Bank BRI. Nah, setelah surat dari pemerintah penunjukan Bank BRI sebagai penyedia layanan KUR, maka Bank BRI di bulan ini sudah mulai membuka layanan KUR Bank BRI. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, sebaiknya simak penjelasan kali ini tentang pinjaman KUR Bank BRI. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memegang handphone saya dan saya memegang tabel angsuran KUR Bank BRI ini ya, seperti ini teman-teman. Jadi di tahun 2021 ini kembali BRI dipercaya pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan, bukan dana bantuan ya, tepatnya penyaluran kredit KUR Bank BRI dengan subsidi bunga dari pemerintah. Nah, pinjaman KUR Bank BRI ini bunganya sekarang 0,2% seperti tahun yang lalu, 0,2% tiap bulan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan KUR Bank BRI, nanti saya akan menghitungkan bagaimana cara menghitung plafon dan bunga dan angsuran, sehingga nanti teman-teman bisa dengan mudahnya menghitung plafon yang ingin diajukan teman-teman disesuaikan dengan kapasitas bayar angsuran dari teman-teman sendiri ya. Baik. Kemudian saya ingin memberikan sebuah gambaran atau informasi bahwa teman-teman itu bisa dengan mudahnya menjaminkan BPKB ataupun sertifikat untuk pinjaman KUR Bank BRI. Kok pakai jaminan ya? Jadi sebenarnya KUR ini adalah program pemerintah, tidak diwajibkan untuk memakai jaminan apapun. Namun Bank BRI sebagai lembaga penyedia jasa perbankan meminta untuk pengikatan BPKB atau sertifikat untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Nggak seperti yang lainnya. Jadi Bank BRI nggak harus sertifikat ya teman-teman ya. Teman-teman kalau punya petok atau letter C, jadi surat tanah yang belum berbentuk sertifikat itu juga bisa teman-teman jaminkan. Nah, kemudian berbicara masalah alur untuk penyaluran KUR, jadi teman-teman kalau mau mengajukan pinjaman KUR Bank BRI, yang pertama teman-teman siapkan dulu berkas-berkas dan syaratnya. Syarat yang pertama adalah KTP, EKTP ya teman-teman. Teman-teman sudah wajib mempunyai EKTP. Kemudian NPWP. Nah, NPWP ini sudah wajib teman-teman untuk dijadikan pinjaman atau jaminan. Jika teman-teman belum punya NPWP, nanti teman-teman bisa mendaftarkan NPWP online di Dirjen Pajak. Gampang banget teman-teman. 2 hari nanti sudah ada itu surat sementara NPWP, dan itu sebagai lampiran teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman juga wajib melampirkan KK dan surat nikah atau buku nikah. Dan KUR Bank BRI ini syaratnya teman-teman sudah mempunyai usaha yang utama dan sudah berusia minimal 21 tahun. Kalau sudah berumur 21 tahun belum menikah, silahkan mengajukan KUR Bank BRI dilampiri dengan surat keterangan belum menikah. Kalau sudah berumur 21 tahun sudah menikah, silahkan lampirkan buku nikah. Nah, dari berbagai syarat yang sudah saya sebutkan ini, nantinya teman-teman silahkan dimasukkan ke dalam stop map ya. Masukkan ke dalam stop map, berikan nama, kemudian alamat, nomor HP. Selanjutnya teman-teman beserta istri ataupun sendirian, yang masih sendirian, pergilah ke Bank BRI. Nah, di BRI nanti teman-teman akan disambut oleh Pak Satpam ya. Disambut oleh Pak Satpam, akan ditanyakan Bapak atau Ibu keperluannya apa. Nanti teman-teman utarakan aja, Pak atau Bu, saya ingin mengajukan pinjaman KUR Bank BRI. Ini syarat-syaratnya. Nah, nanti teman-teman akan diajukan atau diarahkan untuk pengambilan nomor. Pengambilan nomor ini akan ke bagian customer service. Nah, nanti setelah teman-teman nunggu antrian di customer service, teman-teman akan diarahkan ke customer service.
setelah nanti teman-teman maju ke hadapan customer service, nanti teman-teman akan ditanyakan mengenai ingin mengajukan pinjaman apa, teman-teman jawab aja KUR. Syarat-syaratnya sudah dibawa. Nah, teman-teman, ini syarat-syarat sudah dibawa di stop map. Syarat-syaratnya yang tadi sudah saya sampaikan, KTP suami istri, NPWP, KK, dan jaminannya. Kemudian nanti dari customer service akan menuliskan di sebuah lembaran kertas pengajuan, nanti akan diisi identitas teman-teman dan nominal pengajuan, dan akan dilemparkan ke marketing Bank BRI ataupun Mantri BRI. Nah, di Mantri BRI ini nanti teman-teman akan dilihat nih usahanya apa, sudah berjalan berapa lama. Oh ya, ada syarat yang ketinggalan dari yang saya sebutkan tadi, yaitu teman-teman wajib mempunyai SKU ya, atau surat keterangan usaha. Itu minimal usaha sudah berjalan 6 bulan. Nah, itu syarat tambahannya. Nanti dari SKU itu Pak Mantri, Bu Mantri, atau petugas petugas lapangan akan melihat, oh usaha teman-teman misalnya dagang buah, usaha teman-teman dagang warung atau warteg, usaha teman-teman di dagang pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Nah, itu akan disurvei. Nah, setelah survei nanti teman-teman silahkan tuh bernegosiasi dengan Pak Mantri tentang plafon pinjaman yang diajukan. Nah, teman-teman jangan sungkan untuk bertanya kepada para marketing BRI atau Mantri BRI tentang plafon yang kira-kira akan di-ACC dengan jumlah jaminan yang sudah diajukan teman-teman. Karena nanti teman-teman marketing BRI akan memutuskan setelah teman-teman marketing ini OTS atau on the spot ke rumah teman-teman atau ke tempat usaha teman-teman ya. Baik, di sini saya punya tabel angsuran pinjaman Bank BRI. Ini di sini untuk suku bunga 0,2%, saya akan jelaskan ya. Untuk menghitung angsuran Bank BRI, suku bunganya, angsuran tiap bulannya, nanti akan saya jabarkan. Jadi untuk teman-teman, suku bunga Bank BRI adalah 0,2 ya. Kalau teman-teman pengen pengajuan misalnya 1 juta, maka cara menghitungnya untuk bunga tiap bulan adalah bunganya sama dengan 0,2% dikalikan 1 juta, itu sama dengan bunga tiap bulan. Bagaimana untuk menghitung pokok pinjaman? Untuk menghitung pokok pinjaman, saya jelaskan, pokok pinjaman dihitung dari jumlah plafon yang 1 juta tadi dibagi dengan 12 bulan jika teman-teman mengajukan 12 bulan. Nah, bagaimana cara menghitung angsuran? Cara menghitung angsurannya adalah teman-teman nanti menambahkan jumlah bunga tiap bulan ditambah jumlah pokok angsuran tiap bulan, itu adalah angsuran yang dibayar teman-teman setiap bulannya. Nah, saya akan mengambil contoh di sini untuk angsuran di tabel ini 1 juta. Saya sebutkan saja teman-teman, plafon 1 juta untuk 1 bulan plafon 1 juta untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, angsurannya 86.100. Nah, di sini saya juga memegang kalkulator ya teman-teman. Saya sudah memegang kalkulator. Di sini saya akan menghitung bunga dulu. Bunga adalah 0,2 dibagi dengan dikali dengan plafon. Saya ulangi, 0,2 kalikan plafon. Saya hitung 0,2%. 0,2% adalah 0,02. Saya ulangi ya teman-teman. Untuk menghitung bunga teman-teman adalah 0,2 dikalikan plafon. Saya hitung 0,2 kali plafon. 0,2% kali plafon sama dengan 2.000. Nah, 2.000 ini adalah bunga yang dibayarkan tiap bulan oleh teman-teman jika plafonnya 1 juta. Nah, kalau plafonnya di atas 1 juta, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan 0,2% dikalikan plafon pinjaman. Nah, sekarang saya akan menghitung tentang pokok angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan teman-teman, yakni jumlah pinjaman atau plafon dibagi dengan jangka waktu. Misalnya tadi 1 juta rupiah, 1 juta rupiah 1 tahun ya teman-teman. Maka pokoknya adalah 1 juta rupiah dibagi 12 bulan. Nah, ini teman-teman, 83.333 ini adalah bunga yang haruskan dibayar, bukan bunga, pokok yang harus dibayarkan oleh teman-teman. Nah, untuk menghitung pokok dan bunga itu sama dengan angsuran. Jadi angsuran tiap bulan teman-teman adalah
83.300 ditambah 2.000. Maka ketemu nominal 85.333. Nah, kalau di tabel angsuran ini yang saya punya, angsuran tiap bulan untuk plafon 1 juta adalah tiap bulannya 86.000. Ini mungkin pembulatan dan pajak yang harus dibayarkan oleh teman-teman. Jadi BRI membulatkan. Jadi hitungan kalkulator 85333 dibulatkan menjadi 86.000. Gitu saja ya teman-teman. Itu saja tentang perbandingan tabel angsuran pinjaman Bank BRI untuk pengajuan pinjaman Bank BRI. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.